karbon. Jadi pajak karbon dibuat agar emisi rumah kaca kita itu berkurang lah. Jadi diharapkan, karena dia pabrik menghasilkan karbon banyak, dengan membayar pajak karbon, dia akan mengurangi emisinya. Atau dia membuat teknologi-teknologi pembangkit listrik yang tidak menggunakan karbon dan tidak menghasilkan karbon. Sehingga efek rumah kaca ya, global warming itu dapat dikurangi. Nah, itu cerita pajak karbon. Lalu yang terakhir adalah tentang cukai, adik-adik sekalian. Jadi ada undang-undang juga yang baru tentang cukai. Nah, ini materi cukai. Jadi kalau di sebelumnya belum diatur tentang pemberlakuan pidananya, sekarang ada diatur di undang-undang cukai ini. Oke, adik-adik sekalian, mungkin itu pengantar diskusi dari saya ya, untuk kita cerita undang-undang baru nih, harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi saya harap adik-adik sekalian untuk paham semangat undang-undang ini untuk kemajuan Indonesia dan paham aturan-aturannya sehingga bisa nanti menginfokan kepada orang tuanya, saudaranya, keluarganya, teman-temannya tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Demikian sementara saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Herman ya untuk penyampaian undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, sangat jelas sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Herman, mulai dari kenapa sih ya undang-undang ini muncul, kemudian hal-hal baru apa saja ya yang ada di dalam undang-undang harmonisasi perpajakan. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan ada teman-teman mahasiswa untuk bertanya, boleh bertanya langsung ya atau bertanya melalui chat. Yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Ya, silakan. Ya, Firly mau bertanya? Enggak, Pak. Ayo, silakan. Dituliskan pertanyaannya atau tanya langsung. Oke, Pak Herman, ada yang mau bertanya nih, ya langsung japri ke saya, ya. Untuk pemberlakuan aturan, berarti masing-masing tadi berbeda ya, Pak? Ya Pak, berbeda Pak. Berbeda-beda ya. Berarti nanti ada aturan teknisnya masing-masing ya, kapan mulai berlakukan. Kan tadi kayak Pasti PPN ada. ya, mulainya Tapi April. prinsipnya gini Ya. Pak, kalau undang-undang PPH itu berlaku itu Januari tahun depan sudah berlaku. Januari 2022. Tarifnya, terus yang tidak kena pajak UMKM tadi sudah berlaku di Januari 2022. Dan kalau untuk PPN April 2022, berarti nanti April kita sudah kena tarif 11% ya, bertambah 1%. Dan untuk KUP sudah berlaku sekarang. Jadi kalau kita ngajukan ke keberatan dan banding sudah 30% sanksinya, bukan 50 dan 100 lagi. Oke. Kemudian untuk KTP nih Pak, itu sudah mulai berlaku sekarang atau mulai tahun depan? Itu mulai berlaku sekarang Pak, tapi itu belum ada aturan teknisnya. Tapi prinsipnya, ini ya, prinsipnya kita akan bayar pajak itu bila penghasilan di atas PTKP atau misalnya omset di atas 500 juta. Jadi jangan takut. Nanti jadi NPWP nih, nah, jangan takut. Kita nggak perlu takut karena menjadi wajib pajak itu kan punya syarat subjektif dan objektif. Subjektif itu dia misalnya usianya. Jadi kalau anak 3 tahun, walaupun punya penghasilan kan juga nggak bisa. Dia harus induk ke bapaknya kan gitu, orang tuanya. Dan yang syarat kedua adalah objektifnya. Artinya apa? Syarat penghasilannya.
Jadi kalau nggak punya penghasilan, ya gimana mau dipajakin? Tidak. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini kan ada yang bertanya Pak, kan di kampus kita aja mahasiswa kelas karyawan ya Pak. Nah ketika mereka mau bekerja ini kan diminta untuk membuat NPWP. Berarti sekarang tuh nggak perlu lagi ya Pak? Nah, ini sampai sekarang aturan teknis NIK jadi NPWP ini itu belum tahu apakah nanti seluruh NIK itu dijadikan kartunya, kan belum tahu kita kan. Tapi sepanjang itu belum diatur, artinya kita kalau masih mau bekerja membutuhkan NPWP, kita masih nge-apply dulu nih. Berarti Jadi masih kita bisa ya? masih harus seperti itu Pak, masih harus pendaftaran. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya, semangatnya NIK dan KTP ini itu untuk menjaring yang belum kena pajak. Jadi untuk menjaring orang yang punya penghasilan tapi tidak bayar pajak. Nah, kalau memang kita punya kepentingan seperti karyawan tadi, ya silahkan apply saja seperti biasanya. Oh, iya. Ya, terima kasih Pak Herman. Silakan teman-teman mahasiswa yang lain. Ya, ini sudah ada yang bertanya di forum umum dan langsung ke saya. Dari Fiona, izin bertanya Pak, bagaimana jika banding ditolak dan apakah keputusan keberatan atau banding menambah besarnya jumlah pajak? Ya, Fiona Oke, dari saya kelas jawab dulu Pak ya. Ya, Satu-satu silakan Pak. ya. Ya. Oke, adik-adik sekalian, nih baik nih ya. Jadi seperti kita pahami ya, taxation without regulation is robbery. Jadi pajak tanpa pengaturan adalah perampokan. Itu filosofi pajak yang paling pertama kita belajar ketika hukum pajak. Artinya apa adik-adik sekalian? Ada keadilan. Jadi ketika wajib pajak tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan, maka dia boleh mengajukan keberatan. Keberatan itu di level kanwil. Jadi yang memeriksa kantor pelayanan pajak, maka dia boleh keberatan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Dan kalau keberatan ditolak, maka sanksinya, saya cerita yang baru saja ya, itu 30%. Jadi misalnya kalau ketetapannya 1 miliar, dia nggak setuju, nanti dia akan kena itu 1 miliar ditambah 30% bila belum dibayar. Tapi kalau sebelum melakukan keberatan dia sudah membayar 1 miliar, nah itu nggak kena. Jadi sanksi itu hanya untuk yang belum membayar, 30%. Nah, setelah di keberatan, dia bisa lanjutkan banding. Oh, saya nggak sepakat juga dengan keberatan, Pak. Oke, silakan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu sanksinya yang tadi 30% jadi 60%. Dan itu juga untuk yang belum dibayar dari hasil ketetapan. Dia nggak sepakat lagi. Oh Pak, saya nggak sepakat juga dengan pengadilan pajak nih. Oke, silakan ngajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Maka ditambah lagi sanksi jadi 60%. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan itu pun untuk yang belum dibayar. Kalau sudah dibayar ya nggak kena. Oke, begitu Dek Fiona. Ya gimana Fiona? Sudah cukup Pak, makasih Ya, Pak. jelas. Oke, terima kasih Pak Herman dan Fiona. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Izin bertanya Pak, apakah dengan berlakunya Undang-Undang HPP, lalu Undang-Undang Pajak sebelumnya sudah tidak berlaku lagi Pak? Terima kasih. Oke. Ini dari siapa nih? Terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, Undang-Undang HPP ini tidak menghapus undang-undang sebelumnya, tapi merubah sebagian pasal. Makanya bahasa itu kan Undang-Undang KUP sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang PPH sebagaimana telah terakhir diubah dengan. Jadi seperti itu. Jadi Undang-Undang HPP ini tidak menghapuskan KUP, PPH, PPN, tidak. Tapi dia mengubah sebagian atau beberapa pasal. Makanya diceritanya kan harmonisasi. Begitu, Dek. Ya, begitu ya. Ini dari Nur Hayati ya, kalau salah. Oh iya, Nur Hayati Siregar. Ya, jadi tidak menghapus ya secara keseluruhan
Oke, selanjutnya silakan. Yang ingin bertanya langsung juga dipersilakan. Ya, kita ingin dengar suara dari adik-adik semua. Atau dari Ibu Afrianti, kalau ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Aprina. Kelas 1B. Selamat pagi, Pak. Saya Aprina Lumban Tobing dari kelas 1B. Izin bertanya, Pak. Pengenaan pajak atas natura itu dalam bentuk barang atau fasilitas, Pak? Oke, terima kasih Bu Aprina. Nampak ini orang ini ya, orang yang belajar pajak atau karyawan yang ngerti pajak ini. Bu Aprina ya. Oke, baik sekali ya. Jadi apa definisi natura sebenarnya? Natura adalah fasilitas dalam bentuk apapun yang bukan uang. Itu secara natura. Kalau secara sederhana definisinya seperti itu. Jadi apapun yang kita dapat, fasilitas ya, yang bukan bentuknya uang, kenikmatan. Bisa misalnya mobil dinas, bisa beras, yang bukan uang itu. Nah, itu namanya natura. Dan di Undang-Undang HPP ini, harga sekalian, semua itu jadi objek pajak sekarang. Kalau dulu kan nggak jadi objek. Misalnya gini, ada karyawan karena jabatannya tinggi, dia dapat fasilitas mobil, habis itu beras, makan, dan sebagainya. Yang itu nggak menambah gaji dia. Sementara ada karyawan yang mungkin levelnya masih rendah, dia nggak mendapat fasilitas itu, gajinya juga segitu gitu. Jadi ini dibuat adil. Jadi seluruh natura itu menjadi objek pajak kecuali yang 5 tadi. Jadi untuk daerah tertentu, daerah terpencil ya, kalau daerah terpencil wajar dong dia dikasih supply, karena kan mungkin ke pasarnya jauh. Terus untuk yang dari APBN, APBD, terus yang untuk makan di tempat kerja, itu masih boleh. Tapi selain dari situ, itu semua menjadi objek pajak. Jadi agar seragam dan adil, mungkin seperti itu, Aprina. Ya, begitu ya, Aprina. Gimana, Aprina? Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, cukup. Oke, lanjut. Yang lain? Saya belum dengar dari kelas C nih. Ya, kelas C, mana nih pertanyaannya? Untuk soft copy undang-undangnya sudah bisa kita akses ya, Pak? Bisa Pak, nanti saya bisa WA ke Bapak nanti kalau ada. Udah ada kok yang PDF-nya sudah ada. Iya, udah ada. Oke. Oke, silakan. Oh, ini panjang ini pertanyaannya. Oke, selamat pagi Pak. Saya Nurul Dinia. Izin bertanya Pak. Dalam membangun bisnis online di Batam kan kendalanya dalam mengirim barang keluar Batam. Itu pajaknya mahal. Apa ada solusi Pak terkait mengurangi kendala tersebut untuk para bisnis online agar para pebisnis online tidak tutup dan semangat membangun bisnisnya lagi? Seperti sebelum peraturan tarif pajak yang baru di Batam berlaku. Ini PMK 199 mungkin ya Pak? Iya Pak. Ya silakan Pak Herman. Ya. Oke, baik. Jadi gini jawabannya nih ya. Ini memang banyak pertanyaan sama kita seperti ini. Tapi saya mau cerita dari regulasinya aja nih ya. Nah, kalau cerita solusinya nanti mungkin kita cerita cari bareng-bareng lah ya, adik-adik sekalian. Nah, begini ya. Batam itu kawasan bebas. Diatur dari mulai PP 10, bahkan yang sampai terakhir itulah PP 41 2001. Jadi kita adalah kawasan free trade zone. Artinya apa? Artinya ini kawasan bebas. Jadi sederhana itu ini bukan daerah pabean. Ini dianggap luar negeri. Nah, gitulah. Karena kawasan bebas. Jadi harapkan itu dengan tidak dikenai PPN, tidak dikenai biaya masuk di sini, industri itu semakin besar. Jadi kalau misalnya
orang luar, investor itu menanam modal di sini untuk buat barang di sini, dan barang itu bisa kita kompetitif untuk bisa ekspor ke luar negeri. Nah itu sebenarnya, maka kita dibuat kawasan bebas, tidak ada kena PPN, tidak kena biaya masuk. Tapi implikasinya apa ketika berlaku free trade zone ini? Implikasinya karena kita dianggap adalah kawasan luar ini, bukan kawasan pabean, kita dianggap bebas, maka barang yang keluar dari sini itu dianggap seperti kita ngimpor. Jadi misalnya saya beli barang di Batam itu sama dengan saya beli barang di Singapura. Masuknya barang dari Singapura ke Medan, misalnya saya di Medan ya, atau misalnya masuknya barang dari Batam ke Medan, itu dianggap sebagai kita mengimpor. Karena impor maka kena lah itu PPh 22 impornya, kena PPN-nya, kena biaya masuknya. Nah, aturan sebelumnya itu kan $75. Dan aturan sekarang itu $3. Aturan ini berlaku nasional, bukan hanya di Batam saja, tapi yang $7 berlaku nasional. Kenapa? Karena ternyata kalau dibuat $75, ini kita bukan cerita masih kekhususan Batam ya, ini kalau cerita yang 75 dan 3 ini cerita nasional. Barang yang kita beli karena marketplace sekarang online itu, yang dari Cina, dari mana, India dan sebagainya, itu yang kita beli itu kita pecah-pecah. Bahkan sampai jutaan paket. Supaya apa? Supaya nggak kena PPN dan biaya masuk, nggak kena PPh 22. Jadi dipecah-pecah aturannya. Maka muncullah PMK yang baru tentang $3. Nah, itu baru mulai kurang banyak lagi pembelian kita dari marketplace luar. Tapi itu cerita nasionalnya. Tapi adik-adik sekalian, yang di Batam itu belum diatur tentang itu. Jadi kita masih ngikut di yang $3. Nah, itu nanti mungkin bisa ini ya, kalau ada public hearing ke legislatif atau kemana mungkin bisa disampaikan supaya ada aturan misalnya untuk daerah free trade zone ya jangan $3 lah misalnya, seperti itu, dibalikin ke $75. Seperti itu. Karena kan kita kawasan bebas. Jadi ada positifnya kita nggak kena PPN ketika kita impor barang dari luar, tapi ketika kita keluarin barang dari luar, kita dikenain PPN dan biaya masuk. Kalau solusinya ya disampaikan saja ke ini waktu public hearing mungkin sama legislatif atau apa gitu ya, nah, itu bisa. Karena sifatnya itu harus ada aturan terkait itu. Kalau sampai dengan sekarang aturannya masih yang $3, artinya kalau kita ngirim barang di atas $3 berarti kena pajak. Begitu, Dek. Ya, begitu ya jawabannya. Ya, jadi memang teman-teman ini masih semester 1, Pak. Ya, jadi belum terlalu mengetahui ya aturan PMK 199. Sebelumnya kita pernah melakukan sosialisasi, itu angkatan di atasnya. Jadi memang yang baru ini belum terlalu paham detail ya aturan di PMK 199. Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya langsung nih. Ya, silakan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Zelika. Selamat pagi, Pak. Saya Zelika dari AK1A, izin bertanya, apabila WP pindah ke warganegaraan, apakah kewajiban pajaknya tetap berlaku? Jika iya, untuk pengisian SPT tahunannya, apakah diwakilkan oleh pihak terkait yang masih WNI? Oke, terima kasih. Mantap ini Bu Zelika ya. Zelika Nur Anisha. Mudah-mudahan nanti jadi ini, bekerja di luar gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, dalam mekanisme pajak kita ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri, SPDN atau SPLN. Nah, itu ya. Nah, kapan dia menjadi SPLN? Ketika sudah 183 hari tinggal di luar negeri. Jadi misalnya saya, orang Indonesia, pindah saya misalnya ke Jepang, sudah lebih dari 103 hari, maka saya berhak menjadi SPLN. Artinya apa? Kalau sudah jadi SPLN, subjek pajak negeri, maka kewajiban perpajakan Indonesia itu tidak ada lagi. Tapi dengan syarat adik-adik sekalian,
sebelum Anda menjadi SPLN, Anda ajukan permohonan non efektif. Permohonan aktif dengan apa? Dengan syarat, bukan dengan syarat, dengan alasan bahwasanya saya menjadi SPLN di Jepang. Lampirkan misalnya kitas atau kitab ya, izin tinggal atau resident permit di sana. Nah, itu maka kita otomatis menjadi SPLN. Ketika menjadi SPLN dan sudah mengajukan non efektif, maka tidak ada lagi kewajiban lapor SPT. Begitu Zelika. Ya begitu ya. Ini berlaku juga kalau kita kuliah di luar negeri gitu ya. Iya. Kalau statusnya kuliah, berarti statusnya menjadi wajib pajak luar negeri ya, WPLN ya? Iya Pak. Tidak perlu lapor ya. Nanti begitu balik ke Indonesia, dia bisa mengajukan SPDN lagi. SPDN lagi. Ya baik. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ada rencana kuliah ke luar negeri, ya statusnya seperti itu. Ya jadi menjadi WPLN bukan berarti kewarganegaranya hilang ya. Ya jadi kita di sini harus membedakan ya antara status kewarganegaraan dengan status perpajakan. Perpajakan. Ya. Oke, silakan yang lain yang ingin bertanya. Ibu Afrianti mungkin kalau ingin bertanya silakan. Oke, ini Pak, saya kemarin itu pernah baca artikel ya Pak, cuman memang masih ada beberapa pertanyaan terkait undang-undang HPP yang terbaru. Jadi yang terkait yang tadi Bapak jelaskan yang natura itu kan ada fasilitas itu ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, nah misalnya saya dapat fasilitas nih dari Politeknik berupa rumah atau mobil gitu ya Pak. Nah, itu berarti dihitung sebagai penghasilan karena saya dapat fasilitas. Itu kalau dari artikel yang saya baca itu katanya sesuai dengan harga sewa misalnya rumah pada saat itu ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada ketentuan umum atau patokan gitu dari DJP misalnya nih, karena kan sewa rumah itu berbeda-beda ya Pak, di Batam beda, pasti berbeda ya di Batam dengan di Padang atau di Jawa. Apakah ada apanya seperti ketentuan umum atau standarnya? Nah, kalau rumah di Batam nih sekitar sekian atau dari wajib pajak itu sendiri yang memperkirakan kira-kira nih sewa rumahnya segini. Nah, apakah bagaimana itu Pak ininya penentuan harga sewa tersebut? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi gini ya, prinsip, sebentar saya ngecas dulu. Oke, jadi prinsip perpajakan kita di Undang-Undang PPH itu pasal 18 ya. Jadi harga wajar, nah gitu dia. Jadi prinsip perdagangan, prinsip usaha itu yang wajar. Artinya wajar itu yang berlaku umum. Nah, dan juga sistem kita kan self assessment. Artinya kan kita yang melaporkan. Jadi boleh perkiraan itu kita sampaikan sama DJP. Pak, saya dapat fasilitas rumah di Batam. Harga sewanya 10 juta per bulan untuk tipe sekian misalnya gitu kan. Nah, ya nanti bisa di compare sama DJP. Ya DJP juga nggak bisa langsung langsung mengatakan oh ini itu kemahalan, itu kemurahan. Tidak. Artinya ada prinsip kewajaran itu kan berarti ada harga pembanding. Dan kita juga punya appraisal kok, punya penilai bisnis kita ada. Jadi misalnya untuk apartemen berapa, untuk ini berapa. Tapi prinsipnya itu yang berlaku umum. Artinya berlaku umum dan wajar gitu. Nanti jangan gini ya, Ibu nyewa apartemen misalnya punya kamar 6. Terus uang sewanya cuma 500.000 per bulan, ya nggak mungkin kan? Pasti kan lebih besar gitu. Jadi prinsipnya kita nggak usah takut. Artinya ya emang harganya seperti itu wajar, ya itu dia yang berlaku umum. Oke, terima kasih Pak. Berarti prinsipnya sama seperti kita laporkan harta pada saat kita ngisi SPT tahunan ya Pak ya. Oke. Benar. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Bu Afrianti atas pertanyaannya. Jadi semakin banyak fasilitasnya, semakin besar pajaknya ya. Kan dihitung penghasilan. Dihitung penghasilannya.
Oke, ya silakan teman-teman mahasiswa. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya, yang ada di kolom chat. Kemudian yang ingin bertanya langsung, ya kita buka sampai 10.15 ya. Kalau 10.15 tidak ada lagi, ya kita cukupkan forum kita pada pagi hari ini. Dipan mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada. Iya, Pak. Oke, sambil menunggu kita foto-foto terlebih dahulu ya, Pak. Ya, silakan Ya, silakan Pak. diaktifkan videonya. Kita foto terlebih dahulu. Oke, ya ada 3 slide ya. Jadi harap bersabar. Slide yang pertama, ya, senyum semua. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, slide terakhir. Ya. 1, 2, 3. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, ya kita dengarkan closing statement-nya ya, dari Pak Herman. Mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa, Pak. Oke, baik. Adik-adik sekalian, kita jelas punya harapan ya. Harapan untuk Indonesia lebih baik, harapan agar kita juga meninggalkan generasi mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari kita. Dan kita sudah punya roadmap-nya. Indonesia 2045 menuju Indonesia emas yang memiliki SDM unggul, produktif, kompetitif, sejajar dengan kekuatan ekonomi dunia. Itu menjadi sebuah harapan besar kita, menjadi cita-cita besar kita. Yang itu juga harus turun dari mulai pimpinannya, aturannya, sampai pada kita semua. Jadi sekarang dengan adanya undang-undang HPP ini, itu membawa spirit besar itu. Jadi membawa harapan itu. Jadi agar kita bisa mendapatkan dana yang mandiri, perpajakan yang mandiri, regulasi yang lebih efektif, akuntabel, sehingga bisa mendapatkan APBN mandiri dan bisa membangun infrastruktur, membangun ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi diharapkan kita semua ikut mensosialisasikan undang-undang ini, ikut memberikan pemahaman, oh bahwasanya nggak gitu loh. Misalnya kalau PPN tadi, oh nggak gitu. NIK tadi, oh nggak gitu. Ternyata tidak seperti menyeramkan yang apa disampaikan di media dan sebagainya. Jadi adik-adik sekalian, kita punya semangat yang sama, kita punya spirit yang sama hari ini. Ya, mari kita bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing. Seperti yang disampaikan di awal tadi, pahlawan, nah, kita tidak perlu mencari pahlawan itu di mana-mana. Pahlawan itu ada pada kita ketika kita berkomitmen untuk menjadi pahlawan tersebut, ketika kita menunjukkan kontribusi kita, menunjukkan bakti kita yang bermanfaat untuk kita, keluarga, bangsa, dan negara ini. Mungkin itu saja Pak Dedi. Baik, ya. Terima kasih ya pada Pak Herman yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk kita ya di Hari Pahlawan ini. Ya, semoga kita dapat mengambil pelajaran ya, dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh pahlawan kita. Ya, jadi kita tidak harus berperang seperti zaman dahulu ya, dengan mengorbankan nyawa kita, mengorbankan nyawa kita. Tapi hari ini kita berjuang dengan cara yang lain. Ya, salah satunya dengan mensosialisasikan pajak, kemudian dengan menghadiri ya kegiatan-kegiatan perkuliahan,
dan banyak lagi ya yang dapat teman-teman lakukan untuk berkontribusi kepada negara kita tercinta Indonesia ini. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan pada Pak Herman Eka Putra dari Kanwil DJP Kepulauan Riau. Semoga kedepannya ya dapat kami undang lagi untuk mengisi kuliah umum di materi-materi yang lain. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Politeknik